Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Sofwan. NIM saya 2021 0810 700049 dari kelas AOR Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan membuat video ini, saya ingin membuat video presentasi tugas, yaitu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Presentasi yang saya ingin buat ini yaitu berjudulkan pengaruh latihan running ABC terhadap kecepatan lari 60 meter. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Latihan awal bagi pemula biasanya itu dikenal dengan gerakan dasar, yaitu latihan ABC atau running ABC. Meliputi latihan teknik, latihan kecepatan, latihan daya tahan, dan latihan kekuatan. Dalam sebuah komunitas atau klub-klub tersebut, biasanya pelatih akan memberikan suatu program latihan yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga targetnya sudah ditentukan dan dapat tercapai. Latihan running ABC juga dilakukan dari gerakan yang mudah ke yang sungkar dengan tahapan latihan dari yang lambat, sedang, lalu cepat. Latihan ABC akan memperbaiki koordinasi kaki dan tangan sehingga dapat menyelaraskan gerakan kaki, gerakan tangan agar lebih maksimal lagi pada saat melakukan gerakan lari yang benar. Yang selanjutnya itu ada pengertian latihan. Menurut Harsono pada 1998, latihan merupakan gerakan aktivitas sistematis yang berhubungan dengan gerakan fisik dan kesegaran tubuh. Proses latihan memerlukan perencanaan yang tiap latihan memiliki prinsip-prinsip tertentu. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan atau pendapat dari IAAF atau International Association of Athletic Federation pada 1993 yang menyatakan bahwa latihan itu adalah suatu proses yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan fitness atau kebugaran seorang atlet. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian running ABC atau ABC running. ABC running adalah gerakan yang dasar yang terkait dengan semua cabang olahraga, yaitu huruf A, B, dan C. Dalam running ABC memiliki arti yang penting, yang mencerminkan konsep gerakan yang melibatkan tubuh secara keseluruhan. Tujuan dari running ABC adalah meningkatkan kekuatan, daya tahan, fleksibilitas tubuh. Nah, selanjutnya melalui latihan running ABC, berbagai gerakan konsep seperti gerakan ankling, ABC drill, lari ABC, dan gerakan ABC run dapat dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal. Running ABC juga merujuk pada serangkaian gerakan yang melibatkan anggota tubuh yang berjalan dan berlari. ABC running atau running ABC adalah singkatan dari A-nya itu agility, B-nya itu balance, dan C-nya itu coordination. Ketiga aspek ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan kinerja fisik atlet. Melalui running ABC, para atlet itu dapat mengembangkan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam running ABC, kita terdapat berbagai gerakan seperti gerakan ABC drill, gerakan ABC run, dan gerakan ankling yang membantu meningkatkan kekuatan dan kebugaran secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam gerakan running ABC. Yang pertama itu ada ankle drill, yang kedua itu ada high knee running, yang ketiga itu ada butt kickers, yang keempat itu ada straight leg running, yang kelima itu ada high knee bounce
skip. Yang keenam itu ada high knee skip. Yang ketujuh ada crossover steps. Yang kedelapan ada forward leg extension marching. Yang kesembilan itu ada bounding. Yang kesepuluh ada ankle bounce. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam kecepatan. Yang pertama itu ada kecepatan berlari atau sprinting speed. Merupakan kemampuan organisme untuk bergerak ke depan dengan cepat. Kecepatan ini ditentukan oleh kekuatan otot dan persendian. Nah, yang selanjutnya itu ada kecepatan reaksi atau reaction speed. Nah, reaction speed itu merupakan kecepatan untuk menjawab sesuatu rangsangan dengan cepat. Rangsangan ini berupa suara, pendengaran, kecepatan yang ditentukan oleh iribilitas susunan syaraf, daya orientasi situation, dan ketajaman panca indera. Yang ketiga itu ada kecepatan bergerak atau reaction of movement. Merupakan kecepatan merubah arah dalam gerakan yang utuh. Kecepatan ini ditentukan oleh kekuatan otot, daya ledak, koordinasi gerakan, kelincahan, dan keseimbangan. Berdasarkan pendapat di atas, maka secara garis besar, kecepatan dibedakan menjadi kecepatan khusus, kecepatan umum, kecepatan bergerak, kecepatan reaksi, dan kecepatan berlari. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Faktor yang menentukan baik tidaknya kecepatan seorang atlet menurut Suharno pada 1992 mengatakan sebagai berikut. 1. Yaitu macam fibril otot yang dibawa sejak lahir atau pembawaan. Fibril berwarna putih atau basic untuk gerakan kecepatan. Yang kedua itu ada pengaturan nervous system. Yang ketiga itu ada kekuatan otot. Yang keempat itu ada kemampuan elastisatis atau relaksasi suatu otot. Yang kelima itu ada kemampuan dan kedisiplinan individu atlet. Pengertian koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seorang untuk menggabungkan beberapa unsur gerak yang sistematis selaras dengan tujuannya, atau suatu kemampuan yang menampilkan suatu gerak dengan lurus atau akurat, yang seringkali melibatkan perasaan dan koordinasi antar otot yang mempengaruhi dalam gerakan tersebut. Selanjutnya itu ada macam-macam koordinasi. Koordinasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu koordinasi umum dan koordinasi khusus. Koordinasi umum merupakan kemampuan kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengontrol suatu gerakan pada saat kita bergerak. Nah, selanjutnya koordinasi khusus. Koordinasi khusus ini adalah koordinasi antara beberapa anggota tubuh atau anggota badan. Selanjutnya itu ada prinsip latihan koordinasi. Yang pertama itu ada bentuk latihan koordinasi dalam waktu yang pendek dengan mengembangkan keterampilan gerak yang baru dan menyerupai teknik tersebut dengan keterampilan teknik cabang olahraganya. Kedua itu ada melakukan latihan teknik yang spesifik dengan tingkatan, kesulitan, dan berbagai situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada latihan yang disusun dapat menarik dan meningkatkan motivasi atlet, mengadaptasi berbagai keterampilan. Yang keempat itu latihan koordinasi yang mampu melibatkan berbagai jenis keterampilan gerakan pada cabang olahraga tertentu. Yang kelima itu ada latihan koordinasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan yang disesuaikan dengan cabang olahraganya masing-masing. Yang keenam itu ada latihan koordinasi
dapat dikenalkan kepada anak dengan usia 8 tahun sampai 12 tahun, sehingga pada usia tersebut anak sudah dapat dilatih dengan berbagai bentuk latihan koordinasi. Yang ketujuh itu ada latihan koordinasi kedua sisi atau kanan dan kiri dari anggota badan, yaitu eh, tungai dan lengan. Harus dilatih secara seimbang. Nah, yang selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan itu bisa lebih mudah dan hasilnya itu bisa lebih baik. Pada penelitian ini, pengukuran kemampuan koordinasi dilakukan adalah analisa teknik lari sprint dengan menggunakan tabel penilaian analisa yang telah divalidasi oleh expert atau ahlinya. Ya, penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimen sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu pelaksanaan pretest dan post-test. Tujuan pretest dan post-test ini adalah untuk mengukur gerakan koordinasi gerakan teknik lari pada atlet dengan cara melakukan tes lari 60 meter yang didokumentasikan menggunakan video slow motion agar proses latihan gerakan teknik dapat kita lihat secara lebih akurat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq, astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.